Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Perancangan Teknik Industri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Randi Fernando Dharma dengan nomor BP 15 10 11 5425 0024, 2. Ferry Aditya Sanjaya dengan nomor BP 17 10 11 5425 0039, 3. Alun Sastriawan dengan nomor BP 19 10 11 5425 0001, dan saya sendiri Anissa Fadila dengan nomor BP 19 10 11 5425 0002. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang permodelan dan simulasi komputer. Langsung saja ke definisi permodelan. Permodelan berasal dari istilah modeling. Pemodelan sistem adalah pembentukan rangkaian logika untuk menggambarkan karakteristik sistem tersebut dalam format sistematis. Adapun jenis pemodelan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model ikonik, atau sering juga disebut dengan model fisik, merupakan perwakilan fisik dari beberapa hal, baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Model ikonik mempunyai karakteristik yang sama dengan hal yang diwakilinya, dan sangat sesuai untuk menerangkan kejadian pada waktu yang spesifik. Model ikonik dapat berdimensi 2, contohnya foto, peta, cetak biru, atau dimensi 3, contohnya prototype mesin, alat, dan lainnya. Yang kedua, model analog atau yang sering disebut juga dengan model diagramatik, dapat digunakan untuk mewakili situasi dinamik, yaitu keadaan yang berubah menurut waktu. Model analog sangat sesuai dengan penjabaran hubungan kuantitatif antara sifat dan berbagai komponen. Contoh model analog adalah kurva permintaan, kurva distribusi frekuensi pada statistik, dan diagram alir. Yang ketiga, model simbolik. Ilmu sistem memusatkan perhatian pada model simbolik sebagai perwakilan dari realita yang dikaji. Format model simbolik dapat berupa bentuk angka, simbol, dan rumus. Jenis model simbolik yang umum digunakan adalah suatu persamaan atau equation. Ada beberapa tahap dalam pemodelan. Yang pertama yaitu tahap seleksi konsep. Tahap seleksi ini dilakukan untuk menentukan alternatif-alternatif mana yang bermanfaat dan bernilai cukup besar untuk dilakukan pemodelan abstraknya. Yang kedua, tahap pemodelan. Langkah awal dari pemodelan adalah menetapkan jenis model abstrak yang akan digunakan, sejalan dengan tujuan karakteristik sistem. Setelah itu, aktivitas pemodelan terpusat pada pembentukan model abstrak yang realistik. Ada dua cara pendekatan untuk membentuk suatu model abstrak, yaitu A. Pendekatan kotak hitam atau black box, B. Pendekatan struktural. Baiklah, tahapan pemodelan ini mencakup juga penilaian secara teliti tentang pertama, asumsi model, konsistensi internal pada struktur model, ketiga, data input untuk pendukung parameter, D. Hubungan fungsional antara perubahan kondisi aktual, E. Perbandingan model dengan kondisi aktual sejauh mungkin. Hasil dari tahapan pemodelan ini adalah deskripsi model abstrak yang telah melalui uji permulaan taraf validasi. Tahap ketiga itu tahapan implementasi komputer. Pemakaian komputer sebagai pengolahan data, penyimpan data, dan komunikasi informasi. Model abstrak diwujudkan dalam berbagai bentuk persamaan, diagram alir, dan diagram blok. Hal yang paling penting adalah memilih teknik dan bahasa komputer yang digunakan untuk implementasi model. Masalah ini akan mempengaruhi
1. Ketelitian dari hasil komputasi. 2. Biaya operasi model. 3. Kesesuaian dengan komputer yang tersedia. Dan keempat, efektivitas dari proses pengambilan keputusan yang akan menggunakan hasil permodelan tersebut. 4. Tahap validasi. Validasi merupakan proses interaktif yang berupa pengujian berturut-turut sebagai proses penyempurnaan model. Umumnya validasi dimulai dengan uji sederhana seperti 1. Tanda aljabar. 2. Kepangkatan dari besaran. 3. Format respon. 4. Arah perubahan apabila input atau parameter diganti-ganti. 5. Nilai batas perubahan sesuai dengan nilai batas parameter sistem. Informasi yang didapat akan digunakan untuk menentukan prioritas pengumpulan informasi lanjutan, koleksi data, perbaikan estimasi dari koefisien penting dan penyempurnaan model. 5. Analisis sensitivitas. Tujuannya adalah untuk menentukan perubahan keputusan yang cukup penting untuk dikaji lebih lanjut dalam tahap aplikasi model. Analisis ini mampu menghilangkan faktor yang kurang penting sehingga studi lebih dapat ditekankan pada perubahan kebijakan, kunci, serta perbaikan efisiensi proses pengambilan keputusan. 6. Analisis stabilitas. Analisis ini mengidentifikasikan batas kestabilan dari sistem agar parameter tidak diberi nilai yang bisa mengarah pada perilaku tidak stabil. Apabila terjadi perubahan struktur dan lingkungan sistem, analisis stabilitas dapat menggunakan studi analitis berdasarkan teori stabilisasi atau menggunakan simulasi secara berulang-ulang untuk mempelajari batas stabilitas sistem. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, Alun, yaitu yang ke-7, aplikasi model. Model adalah abstraksi dari realita, maka pada wujudnya lebih sederhana dibandingkan dengan realita yang diwakilinya. Model memiliki hubungan langsung dan tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam terminologi sebab akibat. Meskipun tekniknya sangat beragam, aplikasi model memiliki ide dasar yang sederhana yang menjabarkan berkaitan-berkaitan yang ada dalam dunia nyata menjadi operasi matematis. Selanjutnya, simulasi. Definisi simulasi. Prinsip dari simulasi komputer adalah bahwa dengan membangun model matematik atas sistem nyata, maka selanjutnya model tersebut dapat diubah menjadi suatu program komputer yang mana program tersebut dapat menirukan perilaku sistem tersebut menjadi model. Simulasi yang disimulasi dengan jumlah perangkat komputer mempunyai makna menirukan suatu sistem nyata yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan dari sistem tersebut. Lanjut, wilayah kerja simulasi. Yang pertama, eksperimen langsung tidak langsung merupakan suatu cara yang digunakan untuk peroleh gambaran dan informasi secara lengkap dari sistem yang ingin disimulasikan. Selain kedua, model fisik dan model matematik. Pada umumnya model matematik selalu dapat memberikan hasil yang menjanjikan. Selanjutnya, penyelesaian analitik dan dengan simulasi merupakan bagian tahapan selanjutnya dari model fisik maupun model matematik sistem selesai dibuat. Terlihat di samping ini bagan dari sistem nyata, eksperimen dengan modelnya. Sistem nyata terbagi dua. Selanjutnya, eksperimen dengan modelnya terbagi dua, dengan model fisiknya dan dengan model matematiknya. Dengan model matematiknya terbagi dua, penyelesaian secara analitik dan penyelesaian secara simulasi. Setelah itu selanjutnya akan disambungkan oleh rekan saya nanti selanjutnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang macam-macam simulasi. Yang pertama itu simulasi sistem dinamik, merupakan model simulasi yang dapat mempresentasikan sistem yang berubah-ubah sepanjang waktu. Yang kedua, simulasi sistem diskrit, merupakan sistem yang perubahan state-nya terjadi pada waktu-waktu diskrit. Simulasi sistem kontinu, merupakan sistem yang perubahan state-nya terjadi secara kontinu.
Simulasi sistem probabilistik merupakan sistem dengan kejadian yang probabilistik. Masuk ke dalam aspek dalam simulasi, yaitu yang pertama aspek pemodelan sistem. Dilakukan untuk membuat representasi sistem dalam bahasa atau bentuk tertentu, sehingga dengan perwujudan presentasi maka segala bentuk analisis dan pembahasan atas sistem dapat dilakukan. Adapun tahapan utama dalam pemodelan sistem yaitu yang pertama penetapan tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pengembangan model konseptual, yang keempat pengembangan model matematis, yang kelima validasi, yang keenam solusi model. Masuk aspek dalam simulasi yang kedua yaitu aspek pemrograman komputer. Dilakukan untuk menyelesaikan persoalan model-model matematika ke dalam bentuk program komputer, sehingga program tersebut dapat menirukan perilaku sistem realnya. Aspek-aspek dalam simulasi yang ketiga, aspek percobaan statistik. Dilakukan untuk pengolahan data keluaran simulasi agar dapat menunjukkan keluaran yang benar dan tidak menyesatkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.